Gimana ya caranya jadi sukses? Saya udah belajar gimana caranya jadi sukses kurang lebih sekitar 10-12 tahun terakhir. Sebelumnya saya hidupnya ya begitu aja, nggak peduli sama sekitar, nggak peduli sama masa depan. Mikirnya cuma ya go with the flow. Sampai satu hari saya sadar bahwa ya hidupnya nggak bisa begini aja gitu. Dari kecil papa saya udah bilang masa depan kamu ada di tangan kamu sendiri. Sayangnya saya baru sadar itu di usia saya 18-19 kayaknya. Udah lulus SMA baru kayak oh iya kok hidup gue gini banget ya. Jadi dari situlah saya mulai menyadari dan mulai mempelajari apa arti sukses dan siapa yang saya anggap sebagai tolak ukur kesuksesan. Zaman dulu orang terkaya di dunia itu adalah Bill Gates. Jadi saya pengen seperti Bill Gates, pengen kayaknya kayak Bill Gates. Tapi saya nggak pernah sadar gitu. Kenapa sih saya pengen kayak Bill Gates? Dan gimana caranya saya bisa dapetin kesuksesan seperti yang Bill Gates dapatkan? Waktu dulu tuh belum ngerti tuh. Apa itu goal setting, apa itu nentuin siapa identitas kita dan segala macam, saya belum ngerti. Tapi setelah saya udah ngerti, saya baru sadar, oke, yang dari dulu saya lakukan itu percuma. Karena saya melihat diri saya dan membandingkan dengan sesosok orang yang kasarnya jauh bedanya sama saya. Nggak apple to apple kalau sebutannya, nggak sepadan kalau dibandingkan gitu. Pertama ya Bill Gates adanya di Amerika, saya di Indonesia, itu udah beda. Saya orang Asia, dia orang bule, terus juga pendidikannya juga beda. Dari SMP dia udah bisa ketemu yang namanya komputer, sedangkan saya enggak. Dia ketemu dengan temen yang juga visionnya sama, yang gak gitu terlalu terkenal, tapi mereka berdua lah yang membangun Microsoft. Yang kaya memang yang terkenal adalah Bill Gates gitu. Tapi tanpa temannya itu Bill Gates juga gak akan bisa jadi apa-apa. Jadi banyak banget keberuntungan atau kebetulan yang rasanya kalau saya mau jadi Bill Gates, ya saya harus benar-benar ada di sepatunya Bill Gates, which is nggak mungkin. Makanya dari situ saya baru belajar gitu bahwa setiap orang punya suksesnya sendiri, dan kesuksesan sendiri itu memang kita lah yang harus menentukan siapa kita dan seperti apa suksesnya kita. Cara paling gampang ada cerita seperti ini. Jadi ada seorang pengusaha datang ke seorang nelayan. Dia datang ke sebuah pantai. Siang-siang si pengusaha ini ngeliat, loh Pak nelayan kok udah pulang? Kok udah beres-beres jala? Udah beresin perahunya? Dia bilang, Pak mau gak saya ajarin bisnis? Nanti bapak dari 1 kapal bisa 4 kapal. Dari 4 kapal bisa duitnya makin banyak. Dari duitnya makin banyak, nanti bisa beli rumah. Nanti bisa bikin kapal lagi. Bisa bikin ekspor, bisa impor segala macam. Duitnya nanti makin banyak pak. Terus si Pak nelayan nanya, oh kalau udah dapetin itu semua, nanti buat saya apa pak? Kalau udah dapetin duit, udah dapetin usaha segala macam. Iya pak, nanti kata pebisnis nih ya, nanti bapak bisa main sama anak. Nanti bapak bisa jalan-jalan pergi kemana-mana sama anak-anak. Bisa nikmatin waktu sama keluarga. Terus Pak nelayan cuma bilang, ini saya juga udah mau main kok sama anak. Ini juga udah mau jalan-jalan kok sama anak-anak. Dan
ya pebisnis nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Karena memang rasa cukup tiap orang, kesuksesan tiap orang itu beda-beda. Makanya balik lagi, saya waktu itu salah banget berpikir bahwa kesuksesan itu tergantung dengan seberapa banyak uang di tabungan kita. Padahal banyak banget bos-bos di luar sana yang kasarnya nggak punya tabungan sama sekali, tapi mereka punya saham, punya aset, punya tanah dan segala macam. Uang cashnya paling cuma punya 100 juta gitu, nggak sampai miliaran, tapi semua uangnya digelontorkan untuk jadi aset. Dan ya mereka jadi orang yang salah satu orang terkaya gitu di dunia. Lucunya kita masih punya mindset atau cara berpikir yang oke, kalau saya sukses berarti uang saya di rekening tuh banyak. Padahal kesuksesan tiap orang tuh beda-beda. Balik lagi. Dan kalau kalian mau tahu gimana caranya kalian bisa jadi sukses, saya bisa rumuskan dalam 3 hal. Yang pertama, siapa yang menurut Anda jadi sukses? Karena sukses itu harus dikaitkan dengan sebuah peran. Sukses sebagai seorang ayah, sukses sebagai seorang pebisnis, sukses sebagai seorang pria, sukses sebagai seorang suami. Itu beda-beda pasti. Setelah kita tempelin sama sebuah peran atau role, itu yang pertama ya, identitasnya seperti apa. Yang kedua, kita harus menjabarkan apa sih goalnya, apa ciri-ciri suami yang berhasil, apa ciri-ciri ayah yang berhasil, apa ciri-ciri pebisnis yang berhasil. Itu kita harus tulis. Cara yang kedua adalah seperti itu. Jadi yang pertama identitasnya seperti apa, yang kedua dijabarin lagi. Pertama kan kita pilih identitasnya mau jadi apa, kedua kita jabarin identitasnya itu seperti apa. Yang ketiga, kita nulis apa aja yang dilakukan oleh identitas itu setiap harinya. Apa cara berpikirnya, apa yang dia makan, apa yang dia lakukan setiap hari, teman-teman seperti apa, aktivitasnya setiap hari itu kayak gimana. Itu yang kita tulis. Dan percayalah, kalau kita ngelakuin itu, cepat atau lambat kita akan menjadi identitas yang kita pilih. Kita akan menjadi sosok yang kita anggap sukses. Dan kita harus ingat, kesuksesan tiap orang itu berbeda. Jadi kita nggak boleh ngejudge apa yang orang lain anggap berhasil dan tidak berhasil. Dan di situ juga kita harus tutup telinga dan tutup mata kalau ada yang komenin keberhasilan kita. Karena buat pebisnis, si bapak nelayan tadi duitnya kurang, kapalnya cuma 1. Tapi buat bapak nelayan tadi, dia udah cukup, dia udah sukses. Waktunya udah bisa dihabiskan bersama dengan keluarga, keluarga makan dengan cukup, anak bisa sekolah dan bisa jalan-jalan. Sesimpel itu. Hidupnya nggak neko-neko kasarnya. Jadi pertanyaannya hari ini adalah, seperti apa suksesnya kamu? Saya udah bantu jabarin ya tadi 3 caranya. Sekarang mau nggak kamu untuk membentuk suksesnya kamu? Semoga video ini membantu kalian yang lagi mengejar kesuksesan. Ingat, sukses tiap orang beda-beda. Jadi jangan ngelihat kiri kanan, nanti kecewa, nanti sombong.
Akan ada waktunya kamu lebih berhasil daripada yang lain, dan akan ada waktunya kamu kurang berhasil daripada yang lain. Semoga video ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Rizky Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.